Baik, malam hari ini kita akan membahas technical module external damage. Oke, nah, eh, baik. Nah, apa yang dimaksud dengan external damage? Jadi nanti kalau kita lihat screening questionnya itu seperti ini. Yang pertama adalah external corrosion. Oke, sebentar. Oke, eh, langsung ngejam. Nah, corrosion under insulation. Nah, saya agak lupa. M1-nya apa ya? Kita buka dulu ya standarnya. Oke. Oke, external damage technical module O1 N1 scope N2 technical module screening question. Oke. Baik. Eh, jadi kita masuk dulu ya ke screening question. Sorry, harusnya ini sebelah, saya taruh sebelah kiri. Nah, apa screening questionnya di sini? Nah, screening question yang di sini adalah yang pertama, apakah materialnya adalah baja karbon atau alloy steel? Kalau yes, kita pindah ke pertanyaan kedua. Jadi ini maksudnya kalau jawabannya yes, kita pindah ke. Nah, oh, saya belum share screen ya. Sorry, nah, saya share screen. Screennya kok hilang? Sudah ya. Nah, oke. Ya, kelihatan ya share screen-nya ya. Oke, baik. Nah, jadi apakah materialnya baja karbon atau low alloy steel? Kalau yes, kalau yes, itu proceed to question number two. Question number two-nya ini. Kalau no, kita diminta jump ke question number four. Nah, kita masuk dulu ke pertanyaan kedua. Apakah temperatur operasi antara 10 sampai 250 Fahrenheit? Oke. Kalau jawabannya no, berarti exit modul. Oke, berarti apa? Eh, apa namanya? Dia tidak termasuk yang terkena damage mekanismenya yang dibahas di sini. Tapi kalau yes, kita diminta masuk ke pertanyaan nomor tiga. Pertanyaan nomor tiganya apa? Apakah peralatannya diinsulasi bagian luarnya? Kalau jawabannya no, nanti masuk modul nomor tiga. Kalau jawabannya yes, masuk modul nomor empat. Oke, modul nomor empat itu apa? Corrosion and sebentar. N4 itu corrosion under insulation, N3-nya external corrosion. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi kalau temperaturnya tidak berada di antara ini, maka kita harus keluar.
Antara dia terlalu dingin sehingga tidak memungkinkan terjadinya korosi atau dia juga terlalu panas. Oke. Nah, kemudian kalau jawabannya itu tadi pertanyaan satu no, kita masuk ke pertanyaan empat. Di pertanyaan empat, pertanyaannya adalah apakah materialnya adalah baja tahan karat tipe austenitic? Kalau dia jawabannya no, berarti kita harus keluar dari modulnya. Artinya apa? Kalau materialnya itu bukan baja karbon, alloy steel, ataupun austenitic stainless steel, maka ini external damage ini tidak berlaku. Ya. Oke. Nah, misalkan ferritic stainless steel, nah, nggak masuk dia. Kalau yes, proceed to question number five. Apakah operating temperaturnya antara 100 sampai 300? Kalau yes, masuk ke pertanyaan nomor 6. Apakah dia diinsulasi? Kalau tidak, oh sorry, kalau ini jawabannya tidak ya, yang tadi ya, itu berarti exit modul artinya temperaturnya terlalu rendah atau terlalu tinggi untuk memungkinkan terjadinya mekanisme kerusakan. Nah, kalau ini jawabannya insulatednya no, masuk ke N5, kalau yes masuk N6. Apa ini N5, N6? Nah, kita cek di sini N5. Nah, itu adalah external stress corrosion cracking. Oke. Nah, kemudian N6-nya adalah corrosion under insulation stress corrosion cracking. Seperti itu. Oke. Jadi kalau materialnya austenitic, kemungkinan dia bisa mengalami stress corrosion cracking dari luar. Tapi kalau materialnya karbon atau alloy steel, dia hanya korosi saja. Oke, next. Kemudian, nah, ini kalau yang menarik ya, screening question ini bisa dirumuskan dalam bentuk flowchart. Oke, start, materialnya baja karbon. Yes, turun ke bawah, cek temperatur. Kalau no, exit modul, yes, turun ke bawah. Materialnya insulated apa tidak? Kalau no, masuk N3, yes, masuk N4. Kalau ini no, materialnya authentic stainless steel enggak? Kalau no, exit. Kalau yes, turun ke bawah. Temperatur kerjanya antara segini atau segini enggak? Oke. Nah, kalau kemudian jawabannya no, exit modul, yes, masuk ke N5 atau N6, tergantung dia diinsulasi. Kurang lebih begitu. Oke. Ya, saya kelewat ya, yang SCC belum ya, stress corrosion cracking. Oke, nggak apa-apa. Nah, eh, kita masuk eksternal corrosion untuk baja karbon dan low alloy. Datanya apa yang dibutuhkan? Datanya adalah driver. Driver dari eksternal corrosionnya apa? Nah, yang masuk ke sini ini macam-macam ya. Misalkan location, marine location, potensial for cooling tower drift. Cooling tower drift itu adalah aliran dari buangan udara di cooling tower. Jadi kalau eh, semoga cooling tower itu seperti apa ya? Misalnya, kalau buat Bapak Ibu yang tidak familiar dengan industri proses, dimaksud cooling tower itu kurang lebih bentuknya seperti ini kalau kecil ya. Ini biasanya kalau kecil ditaruh di atap, diinginkan apa namanya kondensor AC yang besar-besar gitu. Atau kalau enggak bentuknya seperti ini ya. Yang agak ekstrim bentuknya seperti ini. Biasanya ini dipasang di pembangkit yang gede atau di reaktor nuklir biasanya seperti ini. Oke.
Drift itu apa yang dimaksud drift? Yang dimaksud drift ini nih, buangannya ini kan mengandung uap air. Dan uap airnya itu biasanya tidak bersih. Jadi air yang dipakai untuk mendinginkan air gitu ya. Jadi biasanya cooling tower yang gede-gede ini tugasnya itu mendinginkan air. Nah, didinginkan pakai apa? Didinginkan pakai air juga. Air yang dipakai sebagai pendingin itu biasanya tidak bersih. Maksudnya tidak sebersih air yang didinginkan. Air yang didinginkan itu nanti biasanya adalah air yang dipakai untuk proses demineralize, standarnya begitu. Tapi yang dipakai pendingin ini biasanya cuma potable water, jadi masih mengandung berbagai chemical. Oke. Nah, kenapa ada yang desainnya seperti ini gitu ya? Ada yang desainnya seperti ini dan ada yang desainnya yang gede-gede kayak gini tadi ya. Kurang lebih begini. Kenapa? Jadi kalau yang kecil-kecil atau relatif kecil lah ya, itu paling efektif kalau udara apa namanya air pendinginnya itu didinginkan pakai udara yang dialirkan menggunakan kipas. Nah, lebih begini ini ada kipasnya di sini. Ini air panasnya disemprot, udara dinginnya naik. Nah, ini air pendinginnya, air yang didinginkan itu ini. Oke. Nah, kalau yang besar-besar, itu kalau pakai kipas, repot. Nah, ini yang kelihatan driftnya gede ya banyak. Kalau turun, nah ini repot turun di sekitar sini. Oke. Nah, tapi untuk yang gede-gede seperti ini, laju aliran pendinginannya besar, kita nggak mungkin dan susah masang kipas itu. Biasanya dia pakai apa namanya tower yang tinggi-tinggi seperti ini. Jadi udaranya itu ketarik dari bawah. Nah, kalau kita lihat ini ya, di bawah itu ada lubang-lubangnya ini ya. Em, Nah, ini nih. Kan ini kelihatan ya. Ini tempat masuknya udara dari luar ke dalam. Untuk apa ya? Untuk disaksen lah, ditarik itu. Nanti karena ini tinggi, itu ada apa ya? Dia kayak cerobong ya, efek cerobong gitu ya. Nanti udaranya ketarik ke atas. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, asapnya ini mengandung apa buangannya ini mengandung emisinya mengandung uap air. Airnya kadang banyak mineralnya, banyak chemicalnya. Nah, kalau kena peralatan lain di sekitarnya itu bisa menyebabkan korosi. Ini, nah, ini menarik nih kalau malam. Pandangannya seperti ini, nggak ada pelangi. Ini. Kalau lewat pinggirnya Python bisa kelihatan seperti ini ada. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan cooling tower drift. Kemudian apakah ada sprinkle system gitu ya dan lain sebagainya. Sprinkler system. Nah, kemudian eh, perkiraan laju korosinya ada nggak? Lalu kemudian umur, oke, tanggal ya ini ya maksudnya tanggal mulai dipasang, mulai beroperasi dan tanggal terakhir. Efektivitas inspeksi, jumlah inspeksi, kualitas coating, tanggal coatingnya, pipe support, interface penalty dan lain sebagainya. Nah, eh, oke. Kemudian, nah ini apa namanya? Ini adalah flowchart-nya dia. Jadi dari operating temperature dan driver, nanti kita tentukan corrosion rate-nya. Ini kalau data inspeksi belum ada ya. Oke. Jadi kalau data inspeksi belum ada. Sebenarnya kalau data inspeksi tersedia dari laju dari tebal yang ada itu kita nggak perlu masuk ke modul ini. Sebenarnya begitu yang saya sudah lupa sampaikan. Modul ini hanya kita butuhkan kalau kita belum pernah mengukur
tebal peralatannya berapa. Kalau kita sudah pernah ukur, lalu kita bisa perkirakan laju korosi dari inspeksi, kita cukup masuk ke modul training aja. Tapi kalau kita melihat ada korosi dari luar, tapi belum pernah diinspeksi, nah baru kita itu sebenarnya masuk ke modul ini. Oke, kemudian ada pipe support penalty, gitu ya. Apakah ada? Kalau yes ke kiri, laju korosinya dinaikkan 2 kali, no, laju korosinya tetap sama, lalu masuk ke penentuan TMSF. Nah, ini tetap menggunakan modul training. Oke. Nah, ini adalah tabel penentuan laju korosi eksternal. Di sini ada operating temperatur, lalu drivernya apa? Marine atau cooling tower drift area. Marine itu berarti ya peralatannya berada di sekitar laut atau offshore dan lain sebagainya. Atau di atas kapal. Nah, lalu kemudian temperate. Ini climate-nya ya, climate-nya itu temperate. Oke, lalu kemudian arid atau dry. Daerah-daerah sekitar gurun gitu ya, yang daerah-daerah yang kering gitu ya. Nah, temperate ini mungkin daerah yang lebih lebih lembab gitu, sekitar Katulistiwa. Oke, nah kemudian adjustment for pipe support penalty. Nah, ini tadi saya belum sempat bahas ya. Apa adjustment itu? If piping is supported directly on beams or other such configuration that does not allow for proper coating maintenance. Nah, jadi biasanya kalau support pipingnya itu langsung disupport di beam gitu ya, sehingga tidak bisa di coating karena nanti kehalang dari bracketnya atau apanya gitu ya. Interface penalty if the piping has an interface where it enters soil or water. This area is subject to increased corrosion. Jadi kalau ada yang underground, ya masuk dari above ground ke underground, nah nanti harus dikasih interface penalty. Nah, apa penaltinya? Penaltinya laju korosi dikalikan 2. Jadi kalau dia pipe supportnya itu eh, tadi ya langsung di beamnya tidak bisa di coating, nah kali 2. Nanti kalau ada yang apa namanya masuk ke dalam tanah ya udah kali 2 juga. Oke, lalu tanggal instalasi peralatan ini perlu dimodifikasi sesuai kualitas coating. Oke. Kalau coating quality-nya itu medium ya ditambah 5, coating quality-nya high ditambah 15, dipanjangin umurnya gitu ya. Nah, ini apa namanya? eh saya bintangin ya karena penjelasannya itu ini sepertinya salah cetak. Nah, kalau kita lihat tabelnya tabel N6. Nah, coba dicek ya. Tabel N6 isinya. Nah, tabel N6 ini adjustment for interface penalty. Jadi itu sepertinya salah cetak ya. Ya, oke. Jadi makanya saya silangin itu. Salah cetak. Oke. Adjustment for tadi adjustment for coating quality gitu ya. Kemudian ini adjustment for complexity. Nah, ini justru malah belum masuk ke flowchart. Oke. Oh, sorry, ini udah yang corrosion under insulation. Keliru. Ah, ini yang harusnya N6. Ah, ini nih. Interface penalty ya. Jadi ini agak agak salah cetak ya. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah
inspection effectiveness. Visual inspection sudah 95%, follow up by UT, RT, or pit gauge as required. Jadi ini yang diandalkan adalah visual inspection. Kenapa ya? Karena korosi eksternal. Oke, N4-nya adalah corrosion under insulation. Nah, kebutuhan datanya sama ya, mirip. Oke, kecuali nanti ada tambahan. Ya, ada complexity factor. Sini nih nanti. Complexity factor. Kalau dia above average complexity-nya, corrosion rate-nya dikalikan 1,25. Oke, oke. Jadi ini langkahnya sama. Tentukan laju korosi dari N9 sesuai dengan apa namanya driver dan temperatur. Lalu kemudian dari N9 masuk N1314 pipe support penalty. Oke. Nah, ini sama seperti tadi ya. Masuk ke underground enggak gitu ya, bisa di coating enggak. Kemudian sebentar. Oh, apa? Oke, lalu ada complexity factor. Ini pakai tabel N11. Penjelasannya enggak ya? Nah, ini nih. Apa yang dimaksud dengan kompleksitinya? Kompleksitinya adalah jumlah percabangan. Oke. Nah, ini agak repot ya karena judgement. Oke. Ini juga adjustment for insulation condition. Kondisi insulasinya baik enggak? Kalau average, rate-nya dikalikan setengah, corrosion rate-nya. Above average dikalikan 0,25. Kalau below average, dia tetap satu. Nah, nah, ini efektivitas program inspeksinya. Oke. Oke, kita masuk ke eksternal STC, austenitic stainless steel. Oke, oke. Kebutuhan datanya mirip-mirip ya, tadi driver, lalu kita butuh data crack severity, gitu ya, based on susceptibility, date, inspection effectiveness, jumlah inspeksi, tanggal inspeksi, coating quality, coating date. Data yang dibutuhkan.
Oke. Nah, kemudian apa saja kebutuhan datanya? Oke. Nah, jadi flowchartnya. Flowchartnya begini masuknya. Pertama operating temperatur dan driver, lalu masuk tabel N17, kemudian dari thickness, lalu inspection effectiveness, tabel N19, jumlah inspeksi, kemudian umur ya, modified date dan coating quality. Nah, ini masuk ke sini untuk kita tentukan di tabel N20. Oke, barulah ketemu final TMSN. Nah, ini adalah tabel susceptibility-nya. Oke, jadi kalau kita lihat, kalau yang tertulis none, itu artinya dia hampir tidak mungkin mengalami stress corrosion cracking. Kalau low berarti ya kemungkinan terjadinya rendah, medium, kemungkinan terjadinya pertengahan lah, kurang lebih begitu. Oke, ini tabel eh, nah N17. Datanya yang dibutuhkan operating temperatur lalu drivernya Pak. Nah, kalau kita lihat di kondisi kering, arid condition itu tidak mungkin terjadi SCC. Lalu setelah itu tabel N18. Oke, nah tanggalnya, oh sorry, ini adjustment for coating ya. Oke, yang di adjust adalah tanggal instalasinya. Oke, kalau ditambah 5 ditambah 15 berarti nanti dia dianggap lebih baru dari yang faktualnya ya, kapan di apa namanya diinstalnya. Oke, lalu masuk ke tabel 819. Jadi setelah kalau coatingnya H ini dimajukan 15, sebentar. Oh, ini anu ya. Jadi 5 10 15 itu satuannya 5 sama 15 satuannya tahun ya. Jadi kayak usianya itu ditambah 5 tahun gitu kalau dia masih bagus. Nah, tabel N19. Nah, oke, balik. Nah, ini efektivitas dari program inspeksinya.
Kategori A kalau 95 lebih dari 95% permukaan dilakukan pengujian menggunakan dye penetran atau eddy current. Oke. Lalu dilanjutkan UT di daerah-daerah yang dicurigai. Oke. D-nya itu kategori D. Sorry, ini harusnya dia highly, usually, fairly, kemudian poorly, kemudian ineffective ya. Oh, dia masih pakai A, B, C, D, E ya. Ini agak salah cetak. Ini nggak apa-apa. Oke, ini hanya dari 5% ya jadi yang menentukan itu berapa luas area yang dites menggunakan dye penetran atau eddy current. Dye penetran itu seperti apa? Oh, saya tutup ya. Nah, dye penetran. Jadi dye itu kan pewarna ya. Nah, penetran itu dia bisa mempenetrasi masuk ke dalam. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ada semprotannya begini, nanti kita semprotkan. Nah, kalau ada retakannya nanti dia akan garis merah ini kalau dibersihkan. Lagi nggak contoh. Nah, kurang lebih begini. Nanti dia tertinggal kalau ada retakan itu. Nah, seperti ini. Nah, oke. Eddy current. Ya, biasanya ya pakai alat ya. Ada apa namanya? Ada probe-nya, alatnya macam-macam. Nanti kalau dia ada retakan, dia akan memberikan bacaan tertentu lah. Oke, nah setelah itu masuk ke TMSF di tabel N20. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, kalau dari susceptibility tadi ya, kalau dia high, ini nanti TMSF-nya 50, medium 10, low 1. Kurang lebih begitu. Oke. Hmm. Oke, kita masuk ke N6, eksternal corrosion under insulation, stress corrosion cracking. Oke. Oke, ini kebutuhan datanya sama ya. Yang pertama itu drivernya apa, crack severity-nya berapa, tanggalnya kapan, inspection effectiveness, number, inspection number, dan seterusnya. Oke.
Nah, kemudian oke, diagram alirnya agak kecil. Jadi sama ya, dari operating temperature dan driver, tentukan susceptibility tabel N22. Kemudian ini pipe supportnya ada kena penalti nggak terkait pipe support dan kemudian eh, masuk ke underground tadi. Kalau no, rate-nya kali satu atau tetap, yes kali dua. Lalu complexity factor, kalau below average kali 0,75, average tetap, above average nanti laju apa susceptibility-nya itu dikalikan 1,25. Ini menarik ini. Nah, kenapa ini ada rate-nya kali dua ya? Oh, tadi itu ya, apa namanya skornya? Sorry, sorry. Nah, oke. Nah, jadi kemus eh, kena penalti, determine complexity factor, insulation condition, terus ke gambar 5NB. Insulation type, final TMS. Oke, nah, saya cek dulu ya. Oke, seperti ini. Oke, kita masuk ke, jadi kita masuk ke tabel N22. Oke, oh sudah. Oke, pertama tentukan susceptibility-nya. Oke, sesuai dengan driver dan operating temperature. Nah, setelah tabel N22,
Nanti diterapkan dulu penalti, lalu masuk tabel N24, complexity factor. Oke. Nah, kemudian adjustment for complexity tadi ya. Kalau misalkan below average tadi ini anu ya apa? Ini tadi bentar, complexity ya. Nah, ini itu harusnya diturunkan. Ini keliru ya ini ya. Bukan rate-nya ya. Sorry, ini keliru ini. Harusnya bukan rate-nya, tapi susceptibility-nya diturunkan. Oke, harusnya kalau dia below average turunin one level. Turunin one level itu gimana? Kalau medium jadi low, kalau high jadi medium, kalau low jadi non, gitu ya. Kalau average no change, kalau above average naikin one level. Nah, ini harusnya juga gitu ya. Ini agak keliru tadi. Jadi yang di API 581 ini masih banyak salah cetak. Harusnya kalau ini kena penalti ya, baik support maupun tadi ya, harusnya kalau kena penalti apa namanya dia naik level ya, tidak dia levelnya tetap. Oke, oke ini adjustment for complexity. Oke. Next dia tabel berapa? Oh insulation condition. Nah ini yang agak repot ya. Nah ini nggak ada tabelnya lagi dia. Oh ada deh, sorry. Ini, nah, ini anu ya, flowchartnya masih banyak typo ya ini. Salah ini. Oke. Oke, ini tabel N25 ya harusnya ini ya. Ini tadi harusnya tabel N25, tapi ini enggak ada. Ada keterangan tabelnya. Sorry. Nah ini nih, jadi sama ya, kalau below average turun satu level, average tidak ada perubahan, above average naik satu level. Itu juga sama. Oke, nah kemudian ke masuk ke anu ya, apa namanya, insulation. Nah, insulation type tabel N26 kan sudah ya tadi. Oh, sorry, belum ya. Nah, masuk ke tabel N26.
Nah, ini penyesuaian akibat kandungan chloride, yang begitu ya. Kalau chloride free turun satu level, konten chloride tidak dirubah. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, kemudian ini tentukan TMSF-nya, sorry, coating quality-nya ya, tabel N23 ini. Nah, penyesuaian coating quality-nya sama. Oke. Kalau coating quality-nya bagus, dia ditambah ditnya 5 tahun dan 15 tahun. Turun ya. Wis masuk rolling kan. Ya, ini adalah efektivitas program inspeksinya. Ya, ini sebenarnya kategorinya harus jelas ya. A ini highly efektif, ini usually, fairly, poorly, dan ineffective. Oke. Eh, Kemudian eh, setelah itu kita masuk ke penentuan apa namanya TMS. Nah, penentuan TMSF-nya malah apa namanya malah nggak ada ya di sini ya. Kayaknya kita harus balik ke tabel N20. Ini kayaknya malah nggak ada di sini. Langsung habis. Jadi ini untuk menentukan TMSF, dia balik ke tabel N20. Nah, kalau yang sebelumnya yang ini
eh, apa namanya TMSF-nya ditentukan menggunakan tabel yang ada di modul training. Jadi ini itu nanti tentukan TMSF-nya itu ikut modul training gitu ya. Jadi di apa di appendix G. Di N4 N5 nanti tentukan TMSF-nya ikut training. Yang apa namanya? Yang N5 N6 itu nanti ikut tabel N20 ini. Soalnya yang N6 ini agak lucu ya. Jadi N6 ini ternyata nggak ada tabelnya dan nggak ada keterangannya di sini. Oh, sebentar. Berarti dia ikut tabel M10 ya. Sistem modul tabel M10 sebentar. M10 ya. Ini kan equipment lain yang ini sebentar. Nah, ini maksudnya memang ada banyak typo. Jadi yang saya kira ini harusnya ikut tabel N20 tadi ya. Tidaknya hanya dia ada di apa namanya hanya ada di bawah insulasi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Belum? Pak izin Pak, Ya, silakan, monggo. terkait yang screening question tadi itu Pak yang di awal-awal. Ya, Eh, ya, untuk yang exit modul itu berarti artinya sudah tidak dibahas lagi gitu Pak. Maksudnya betul, betul. Berarti ya, mekanisme kerusakan ini dianggap tidak terjadi pada peralatan. Ya, kecuali tep- memang anu ya, kecuali memang pernah ada riwayat ditemukan crack di luar. Nah, itu lain lagi itu nanti berarti. berarti itu untuk khusus yang maksudnya kalau semisal seperti ini Pak ya, seperti di poin yang kedua ini Pak ya. Katakan Ya. jika no gitu kan exit modul gitu Pak ya. Berarti untuk screening question untuk external corrosion ini eh, Hmm. udah nggak dibahas lagi Pak ya, selesai. Iya, Tapi iya. ganti ke Kalau damage sudah exit mechanism modul yang ya lainnya gitu sudah. Pak. Kalau sudah exit modul ya sudah. Berarti Oke. yang external corrosion ini dianggap tidak terjadi. Oke? Ya. Ya. Oke. Eh, itu nah, sekarang bagaimana kalau kita sudah mengumpulkan apa namanya TMSF-nya? Nah, ini kita balik lagi ke sini ya. For view of quantitative RBI.
Oh, ini udah langsung masuk ke sini. Oke. Nah, kita balik ke sini ya. Nanti kalau sudah ketemu TMSF-nya tadi itu ya. Nah, nanti TMSF itu kita jumlahkan dengan ini, dengan mechanical subfactor, universal subfactor, dan proses subfactor. Nah, ini nih. Jadi nanti kita jumlahkan. Nah, setelah kita jumlahkan, kita masuk ke, oke. Nah, jadi bagaimana? Nah, ini nanti masuknya ke sini ya, tabel 82 ini. Jadi nanti, apa namanya, sebentar. Oke. Jadi kalau nanti jumlah semua subfaktor itu negatif, yang dipakai seper, ya. Jadi ini dianggap sebagai pangkat gitu ya sebenarnya. Nah, kalau antara -1 sampai 1 dia dianggap satu. Kalau nanti lebih dari satu positif, itu nilainya dianggap sama. Oke. Nah, nanti ini kita gunakan untuk mengalihkan, apa namanya, mengalihkan, ini generic failure frekuensinya. Di ini tadi di-convert, dijumlahkan, convert, lalu ini dipakai untuk mengalihkan ini. Nanti ketemulah kita frekuensi kegagalan yang sudah dimodifikasi untuk setiap ukuran lubang. Oke? Nah, kalau sudah bagaimana? Sebentar, ini kita masuk ke, nah ini aja, workbook ini lebih gampang. Oke, oke, bentar ya, ini consequence, environmental consequence, bentar, kita turun ke bawah. Ya, moga-moga bisa kelihatan. Minggu depan saya akan coba demokan. Ya, oke. Jadi nanti begini, race result. Ya, sebentar. Nah, ini nih. Jadi nanti, eh, frekuensi kegagalan yang sudah di-adjust menggunakan equipment modification factor dan management modification factor, kita tulis di sini. Nah, lalu flammable consequence yang sudah kita hitung per ukuran lubang tulis di sini. Dan seterusnya. Lalu apa yang kita lakukan? Nanti untuk menghitung resiko dari apinya, itu ini kita kalikan ke sini. Nah, kita kalikan. Oke. Nah, sama juga yang lain. Lain satu kali lain tiga, lain satu kali lain empat, lain satu kali lain lima, dan seterusnya. Lalu kemudian ini kita jumlahkan. Sepanjang kesininya kita jumlahkan. Jadi setelah, kita kalikan, nanti ini kita jumlahkan. Jumlahnya kita tulis di sini. Inilah ketemu nanti flammable risk untuk, semua ukuran lubang dalam 1 tahun. Ini begitu. Sorry, ini, ya, ini risknya dalam feet square. Kalau kemudian yang lain juga masuk ya, business interruption,
kemudian environmental nanti masuk. Oke, jadi seperti itu. Jadi nanti hasil equipment modification factor kita pakai untuk mengalihkan generic failure frekuensi untuk setiap lubang. Nanti hasil frekuensi kegagalan sudah disesuaikan itu kita kalikan dengan hasil perhitungan konsekuensi kegagalan untuk setiap lubang, lalu dijumlahkan. Oke. Oke. Nah, nanti ketemu berapa resikonya. Nah, resikonya itu kemudian di sini ada kurvanya nggak ya? Oh, nah, oh iya, ternyata nggak ada. Oh, sebentar, di sini nggak ada ya. Oke, nanti kita mungkin perlu merujuk ke yang lebih baru ya untuk golongan resiko. Sebenarnya setelah itu nanti kita golongkan resikonya. Dia masuk yang small, medium, medium high, high risk gitu ya. Tapi di sini di yang tahun 2000 ini belum ada penggolongannya. Oke. Sebentar. Iya, belum ada. Ya, kurang lebih seperti itu. Minggu depan coba kita akan demokan plus apa namanya? Saya akan demokan yang korosi ya, plus bagaimana menyusun program inspeksinya. Sebentar. Stop. Kita susunan program inspeksinya. Oh iya. Oh kita bahas dulu kan. Oke. Eh, kita bahas pintas saja ya. Ini semoga minggu depan kita bisa demokan. Oke. Eh, jadi pengembangan program inspeksinya itu nanti harus melihat tipe kerusakan yang diinspeksi atau mekanisme kerusakannya. Di mana inspeksinya dilakukan, lalu bagaimana menemukan kerusakan atau metode apa yang dipakai dan seberapa sering harus dilakukan. Oke. Nah, yang pertama ini tipe kerusakan itu sudah kita lakukan di identifikasi mekanisme kerusakan. Di mana inspeksi dilakukan? Nah, ini yang apa namanya tidak ada atau belum ada guideline-nya secara detail. Tergantung dari tipe peralatan dan pembagi sectioning yang kita lakukan. Nanti kalau yang ini nanti dirangkum di dalam efektivitas inspeksi. Nah, seberapa sering? Nah, ini yang nanti kita tentukan menggunakan apa namanya? Menggunakan ini bab bab 9. Oke, jadi seperti itu. Oke, next. Nah, eh, apa namanya? Secara teori itu sebelum kita masuk ke pengembangan program inspeksi, kita harus punya baseline risk rankingnya dulu. Jadi memang harus diawali dengan analisis resiko. Nah, kemudian program inspeksinya itu kita pilih supaya resikonya bisa turun. Nah, kemudian setelah kita jalankan programnya, itu kita evaluasi. Ini resikonya turun apa enggak? Ya.
Kalau ternyata resikonya rendah, likelihood of failure-nya kecil, karena TMSF kecil, yaitu program inspeksinya bisa kita turunkan efektivitasnya. Atau frekuensinya bisa kita perpanjang, dan seterusnya. Oke? Kalau ternyata masih naik, efektivitasnya bisa ditingkatkan, intervalnya bisa diperpendek. Begitu. Oke, yang agak repot itu adalah yang kaitannya dengan korosi. Nah, caranya bagaimana? Langkah pertama kita tentukan nilai AR per T saat ini berdasarkan laju korosi, umur peralatan, dan tebal dinding awal ya. Oke, kemudian ini harus kita lakukan simulasi ya. Alternatif program inspeksinya kita pilih, lalu proyeksinya kita buat. Nah, misal kita sekarang beroperasi di tahun ke-5, sudah diinspeksi 1 kali. Kita bisa buat proyeksi untuk misalkan 10 atau 15 tahun ke depan. Oke. Misal kalau kita buat proyeksi eh, 15 tahun ke depan, kita mungkin bisa memilih inspeksi intervalnya 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali dan seterusnya. Nanti nanti kita buat simulasinya. Oke. Nah, jadi misalkan contoh begini ya, ada nggak contohnya di sini? Oke, nanti ada contohnya. Nah, kita nanti tetap pakai tabel ini untuk melihat kenaikan atau penurunan dari TMSF. Oke. Kemudian ini nanti kita perlukan untuk memilih program inspeksinya yang mana gitu ya. Lalu nanti kita akan baca di sini sesuai dengan proyeksi jumlah inspeksinya. Contohnya begini nih. Kita punya sebuah apa namanya eh, peralatan atmospheric overhead akumulator. Ini semacam tangki gitu ya, berjalan tekan, desain pressure 50 PSIG, umur 6 tahun gitu ya. Thickness-nya 0,375 inch awalnya. Nah, diketahui laju korosinya 5 mpy, mils per year. Apa yang dilakukan? Nah, alternatifnya yang disusun adalah eh, lanjutkan inspeksi dengan tipe usually effective karena sebelumnya sudah diinspeksi menggunakan tipe usually effective. Usually effective itu apa? Kalau korosinya general, usually effective itu ini ya 20% scanning 20% sorry ultrasonic scanning di 20% permukaannya. Oke. Kemudian eh, kita nyusun nih apa namanya simulasinya. Kita lanjutkan usually efektif tiap 3 tahun atau bisa kita perpanjang 6 tahun. Nanti kita cek. Atau ubah ke highly efektif tapi cukup 6 tahun. Atau turun ke fairly efektif tapi 3 tahun. Ya, oke. Nah, kita evaluasi mana yang lebih baik untuk proyeksi sampai usia 18 tahun. Oke, artinya apa? Sesuai dengan interval ini 3 tahun, nanti kita harus menghitung AR per T untuk usia berapa? 3. Kalau interval 3 tahun ya, berarti kita harus hitung 3, 6, 9, 12, 15, 18. Kalau interval 6 tahun, berarti kita menghitung untuk 6, 12, 18. Oke ya? Kan lompatannya begitu sampai 18 tahun. Nah, oke. Lalu kemudian nah, ini kita baca nilai TMSF sesuai AR per T-nya. Nah, itu AR per T untuk usia 6, 9, 12, 15, 18. Oke. Lalu baca di tabel, lalu kita cek berapa TMSF yang baru. Oke. Nah, kita pilih nanti rencana inspeksi yang menurunkan TMSF atau mempertahankan nilai TMSF-nya tidak lebih buruk daripada nilai TMSF awal, atau yang menghasilkan kenaikan TMSF paling kecil. Contoh, nah ini kan laju korosinya berapa tadi? 0,005. Kita hitung AR per T-nya. Oke, nah, A-nya yang pertama 6 tahun ya. Nih, kita bikin simulasi untuk 9, 12, 15, 18.
9 nanti A-nya berubah, tapi laju korosinya, rate-nya tetap ya. T-nya itu tebal, awalnya juga tetap 0,375. Oke, ini turun sekian, nah R per T-nya. Oke, tanpa inspeksi. Nah, kita baca di tabel ini tadi ya, setelah kita temu AR per T-nya, kita baca di tabel ini. Tanpa inspeksi, bagaimana nanti dengan eh, plan 1, plan 1 tetap usually efektif setiap 3 tahun. Kalau kita lihat ini nanti TMSF-nya tetap 1. Oke. Kemudian bagaimana dengan plan 2? Plan 2 lanjut usually efektif 6 tahun. Kalau kita baca tabelnya, nanti yang usually efektif ternyata naik dari 1 ke 2 ke 3 gini ya. TMSF-nya naik. Plan 3 naik ke highly efektif setiap 6 tahun. Ternyata ini 1, 1,5, 1. Nah, berarti nggak naik ya, kurang lebih begitu. Plan 4, nah ini apa plan 4-nya? Fairly efektif setiap 3 tahun, berarti turun dia. Ya, oke. Kalau setiap 3 tahun, berarti nanti setelah 6 tahun ada 9 tahun 2 inspeksi, 12 tahun 3 inspeksi, 15 tahun 4, 18 tahun 5 inspeksi. Lalu gitu ya. Jadi begitu. Jadi begini, oke saya ulangi ya. Untuk yang jaraknya 6 tahun, berarti nanti tahun ke-6 diinspeksi, tahun 12 diinspeksi, tahun 18 diinspeksi. Berarti nanti ketika kita ngitung tahun ke-6, itu kita gunakan tabel yang 1 kali inspeksi ya. Kalau yang tadi usually 1 kali inspeksi. Di sini. Jelas. Ketika kita simulasi untuk yang tahun ke-12, yang selang 6 tahun, berarti sudah dilakukan 2 kali inspeksi, berarti jatuhnya ke sini. Nah, 2 inspeksi usually gitu ya. Oke. Nah, kurang lebih begitu. Sampai nanti kalau 18 tahun 3 kali inspeksi. Nah, tadi ada juga plan yang apa namanya fairly efektif setiap 3 tahun. Berarti nanti ke tahun ke-61, tahun ke-92, 12 3, 15 4 kali inspeksi, 18 tahun 18 5 kali inspeksi. Berarti tadi ya begini nanti. Fairly baca dari 1. Nanti turun lagi tahun tahun ke apa namanya 9. Fairly berapa ini air pertenya dihitung. Tahun ke-12 Fairly air pertenya berapa dihitung. Dan seterusnya sampai ke 5. Gimana nanti air pertenya. Oke. Nah, ternyata plan keempat ini dia sampai 3,5 apa namanya TMSF-nya. Jadi yang bisa memberikan menahan TMSF yang nggak naik itu plan 1 dan plan 3. Mana yang dipilih usually efektif setiap 3 tahun atau highly efektif setiap 6 tahun? Nah, kalau sudah menghasilkan TMSF yang sama, maka pertimbangannya bukan lagi pertimbangan resiko. Pertimbangannya nanti masuk ke efektivitas biaya. Mana pengeluaran perusahaan yang lebih kecil, highly efektif 6 tahun atau usually efektif setiap 3 tahun. Kurang lebih seperti itu. Oke, next untuk stress corrosion cracking. Oke. Setelah kita tentukan TMSF, nanti begini. Kalau TMSF-nya kurang 10, kita kalikan 1,1 untuk menentukan tahun sampai TMSF mencapai 10. Ya, lalu minimum kita gunakan fairly efektif. Oke, itu nanti jarak tahunnya menjadi selang inspeksinya. Jadi ini kan di tabel 915, ini tabel penentuan inspeksinya ya, tapi di sini nggak ada frekuensinya. Oke, frekuensinya pakai yang ini tadi. Berapa tahun dia mencapai TMSF 10. Nah, oke, kalau kemudian apa namanya TMSF-nya lebih dari 10, kita pakai tabel yang ada di sini. Ada nggak data yang belum?
Oke. Oke. Nah, ini kalau dilihat di 942 rekomendasinya setiap Section 942 ya. Kalau lebih dari 10 ini setiap 3 tahun. Oke. Cek lagi ke sini. Furnace job, ini kalau grip ya. Kalau kurang dari 10, tambahkan jam operasi T1-nya dengan 10.000, kemudian secara berulang sampai tercapai TMSF 10. Oke. Nah, jumlah penambahan itu tadi, itu adalah interval tahun inspeksinya. Jadi misalkan begini, TI-nya katakanlah apa namanya baru eh, 10.000. Nah, nanti kita hitung, tambahkan 10.000 lagi, 10.000 lagi, 20.000 kita hitung TMS. Nanti kita pakai tabel 916. Nah, tabelnya ada di sini 916. Ini kalau T inspeksinya lebih dari 20 tahun, ini nanti pakai apa? Early efektif setiap 5 tahun, usually setiap 10, highly setiap. Oke. Kalau TMSF-nya lebih dari 10, nanti pakai ini. Dengan selang waktu setiap 3 tahun. Ya, ini yang untuk short term TMSF ya. Ini kalau terjadi apa overheating. Oke, HTHA ini tinggal tentukan TMSF, lalu kemudian baca tabel 919. Kalau TMSF-nya antara 5.000 sampai 2.000, bisa lakukan usually setiap 3, usually setiap 6, fairly setiap 3 tahun. Enak yang lain-lain, tinggal seperti ini. Nah, yang agak berat memang yang polusi tadi. Kenapa? Karena tidak ada jawaban tunggal. Nah, kita harus melakukan proses simulasi seperti ini untuk melihat mana program inspeksi yang memberikan apa namanya efektif, memberikan perubahan paling kecil terhadap nilai TMSF-nya. Plan mana yang hasilkan perubahan TMSF paling kecil. Mungkin itu kira-kira ada pertanyaan? Belum ada? Baik, kalau belum ada, nanti kuliah minggu depan kita akan demonstrasikan bagaimana kita menentukan eh, TMSF ini. Nanti mungkin saya akan pakai contoh training ya, contoh yang training yang sudah ada data laju korosinya. Jadi kita akan itu sampai nanti kita bisa menentukan apa namanya menentukan resikonya, oke, dan menyusun program inspeksinya. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.